Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 8. 500 murid menerima peramalan. Sinfasyang Sutra teratai episode 1128. Bergaul dengan orang banyak tanpa rintangan dan masuk ke dalam debu tanpa tercemar. Bergaul dengan orang banyak dan masuk ke tengah mereka tanpa rintangan, masuk ke dalam debu duniawi tanpa tercemar, mempelajari secara baik bagaimana memberi manfaat pada para makhluk, mesti meminjam metode terampil untuk diterapkan, merespon urusan besar di dunia untuk menyadarkan para makhluk, secara baik memberikan pengajaran dengan metode terampil sesuai kapasitas, berpikir dengan bersungguh hati, mendengar dengan bersungguh hati, serta perlu menghayati dengan bersungguh hati. Mempraktikkan jalan bodhisattva tentu tidak terlepas dari kerumunan orang banyak. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Jangan lupa, ini merupakan ajaran Buddha terhadap kita, juga merupakan harapan terhadap muridnya. Ini merupakan satu tujuan utama. Oleh karena itu, kita harus berada di kerumunan orang banyak. Setiap saat kita melatih untuk bergaul dengan orang banyak dan masuk ke tengah mereka tanpa rintangan, masuk ke dalam debu duniawi tanpa tercemar. Kita perlu tahu, di kerumunan orang banyak di dunia, setiap orang memiliki konsep pemikiran, pandangan dan pemahaman masing-masing. Konsep pemikiran, pandangan, dan pemahaman setiap orang berbeda-beda. Pandangan dan pemahaman makhluk awam semua telah tercemar oleh debu duniawi. Debu duniawi adalah masalah duniawi yang kacau balau. Siapa yang tidak terpengaruh oleh masalah duniawi yang kacau balau ini, lalu mencemari batin kita? Setiap orang juga terpengaruh. Tetapi kita harus sangat jelas, kita tercemar oleh debu duniawi, noda batin dan kegelapan batin berlapis-lapis. Maka kita selalu berada di dalam ketidaktahuan. Karena ini, kita tidak dapat tercerahkan. Karena ini, batin kita setiap hari mengikuti orang, masalah, benda, kerisauan, dan kegelapan batin, timbul dan tenggelam, naik dan turun. Ini sangat melelahkan. Oleh itu, kita harus belajar ajaran Buddha. Berhubung kita telah belajar dari Buddha, kita harus menerima ajaran Buddha. Buddha Dharma ibarat air jernih. Air jernih bisa membersihkan kebodohan dan kekotoran batin kita. Sehingga di tengah masalah duniawi yang meresahkan ini, hanya Buddha Dharma yang bisa membantu kita membersihkan noda batin dan kegelapan batin kita. Dharma harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dharma harus tetap berada dalam batin kita. Apakah orang yang kita lihat, suara yang kita dengar, ataupun menangani masalah dalam batin kita, harus tetap ada Dharma. Ketika mendengarkan tentang kebodohan, gosip, noda batin, kita harus menerapkan atau menghadapinya dengan Dharma yang ada dalam batin kita. Ketika kekotoran dan kegelapan batin datang, harus membersihkan dengan air Dharma. Dengan sendirinya para makhluk melepaskan noda batin. Kita harus menghadapinya dengan Dharma dan membersihkannya. Bisa membantu para makhluk untuk membersihkan berbagai macam noda batin. Kita menggunakan Dharma untuk membantu mereka. Setelah kita selesai membantu mereka, kerisauan mereka pun berlalu. Batin kita akan menjadi murni dan tanpa ternodai.
Inilah kemampuan yang harus kita pelajari. Jadi, Dharma harus senantiasa berada dalam batin kita. Kita baru bisa berpengertian dan mampu membebaskan diri dengan kebijaksanaan. Jadi, sikap berpengertian adalah jalan pencerahan. Jika kita tidak baik dan tidak berpengertian, maka kerisauan akan terus tertimbun dalam batin kita, sehingga sering menyampaikan kepada semua orang, harus berpengertian. Dengan berpengertian, maka akan melenyapkan noda batin. Dengan berpengertian, kita baru bisa mengeluarkan kekuatan kita. Penderitaan para makhluk, noda batin dan kegelapan batin para makhluk yang menciptakan penderitaan. Kita harus bagaimana membantu mereka? Kita harus menjaga niat pikiran kita ini, seperti mata air murni dari air Dharma. Bagaimana melindungi batin kita? Tidak tercemar oleh debu duniawi, dan juga menggunakan mata air murni dari air Dharma kita untuk membersihkan noda batin orang lain. Inilah yang harus kita pelajari. Mendapatkan kabar insan suci di Serbia, kondisi saat pembagian bantuan kepada para pengungsi, karena relawan suci dari Eropa di negara tersebut. Pada waktu setempat, tanggal 10 bulan 3 tahun 2016, proses pengerjaan mereka di hari itu. Menulis dan melaporkan kembali. Hari itu masuk koran di Serbia, diterbitkan di halaman depan. Insan suci di negara Serbia di tempat tersebut membagikan bantuan. Diterbitkan pada koran negara Serbia, yaitu titik pembagian di stasiun Sid. Hubungan antar manusia sangat hangat. Orang yang membantu orang lain, sikapnya yang begitu merendah, melepaskan status pribadi sendiri, penuh dengan senyuman. Orang yang menerimanya, sikap rasa bersyukur itu, orang yang bersumbangsi itu penuh dengan rasa cinta yang ramah. Melihat gambaran tersebut, seluruh isi surat kabar tersebut rata-rata sedang memberikan laporan tentang relawan yang berinteraksi dengan para pengungsi di Serbia. Isinya mengatakan seperti ini, dikatakan bahwa Ceci telah berdiri selama 50 tahun. Ini adalah surat kabar di Serbia. Mempublikasi seperti ini, dikatakan bahwa setiap kali terjadi bencana di negara manapun, relawan Ceci akan terjun dalam memberikan bantuan bencana. Dikatakan juga bahwa kali ini dalam krisis pengungsi Suriah, jejak langkah cinta kasih Ceci sudah ada baik di Jordania, Turki, dan Jerman. Semuanya bisa melihat Ceci. Di antara para pengungsi Suriah, jejak langkah cinta kasih Ceci dalam bersumbangsi. Sekarang bersumbangsi di Serbia. Tentu saja, liputan surat kabar sehalaman penuh ini dapat dilihat bahwa dalam 10 hari mereka melalui berbagai tahapan dan kesulitan. Banyak jalan yang sulit, tetapi mereka juga sangat lancar. Satu demi satu tahapan dan hambatan melewatinya. Sama seperti hari itu, saya sampaikan kalian semua sudah bersumbangsi. Mereka menjawab kepada saya, walaupun tubuh capek, namun kami semua sangat sukacita. Memang semuanya terlihat sangat sukacita. Dalam video konferensi terlihat semua orang duduk di lantai, duduk sampai penuh di ruang terbuka. Relawan dari 12 negara, semua berada di dalam layar, sedang berkumpul di Serbia. Dilihat dari wajah mereka satu persatu, memancarkan keramahan dan sukacita. Raut wajah mereka semua sangat terang benderang, benar-benar menunjukkan perasaan penuh sukacita. Jadi, dalam perjalanan ke Serbia sekali ini, memberi perhatian pada pengungsi. Para komisaris setempat
yang menangani pengungsi sangat membantu kita. Mereka juga sangat tersentuh, sehingga relawan Ceci sangat lancar. Setiap 10 hari ini telah membagikan 2.000 paket pakaian dan barang bantuan. Pakaian hangat itu satu persatu dipakaikan pada para pengungsi. Mereka mengatakan di tengah pelarian, mereka kekurangan kehangatan. Sepanjang perjalanan mereka meninggalkan negara mereka, mereka mendapatkan perhatian ini bagaikan dari sahabat karib. Kehangatan dan kelembutan ini benar-benar sangat berharga. Lebih dari 2.000 orang. Jadi, selama ini, di kota ini, pemerintah kota atau Sremka Mitrovica, wali kota, dan sebagainya berharap bisa bekerja sama dengan insan Ceci dan ingin memahami bagaimana insan Ceci bisa melakukan, bagaimana tepatnya melakukan kerja. Ini adalah permintaan dari pemerintah kota untuk bertemu dengan relawan Ceci. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Maret, insan Ceci harus mengendarai mobil lebih dari 1 jam. Mr. Fab dari Jerman, serta relawan dari Inggris, dari Prancis, dan lainnya, serta perwakilan dari beberapa negara. Hanya dengan 1 mobil untuk mengunjungi pemerintahan kota, karena di Serbia juga turun hujan lebat. Lebih dekat lagi ke bagian tengah, terjadi banjir besar. Wali kota juga pergi ke pedesaan untuk memberikan perhatian. Jadi ketika mereka tiba, wali kota tidak ada di tempat, tetapi wakil wali kota datang untuk menemui mereka. Ketika saya melihat gambar presentasi, kantor wali kota ada di lantai atas. Saya melihat Tuan Pfaff dari Jerman, juga Tuan Yang atau Yang Wenchun, sekelompok orang yang sudah naik ke lantai atas. Tentu saja semua orang baik-baik saja. Tetapi Tuan Pfaff memang mengalami beberapa kesulitan menaiki tangga. Tuan Yang begitu hangat dalam acara ini. Dia dengan penuh kasih membimbingnya menaiki lantai atas. Mereka seperti keluarga. Cara mereka menghargai, menjaga, dan merawat satu sama lain. Menemaninya seperti ini. Oleh karena itu, kita sesama relawan mengungkapkan bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong di antara satu sama yang lainnya. Kita sendiri adalah keluarga dari suatu kelompok relawan. Cara mereka perhatian dan interaksi satu sama lainnya bisa melihat di mata mereka betapa tersentuhnya mereka. Jadi ketika tiba di tempat itu, mereka mengadakan penyambutan dan pelayanan resmi. Menerima kita dengan cara ini. Sekelompok orang dari mereka juga datang untuk memahami bagaimana Ceci beroperasi, hingga bisa di tempat manapun di luar negeri. Selalu bekerja dengan cara yang sama, dengan penuh ketulusan dan kehangatan, baik di Jordan, di Turki, maupun Jerman juga sama. Sekarang di Serbia juga demikian. Mereka telah melihat bagaimana insan Ceci masuk ke tengah orang banyak. Meskipun ada banyak kesulitan yang dihadapi, ketulusan mereka tetaplah tiada rintangan. Tidak merintangi kondisi batin mereka. Bahkan mereka sangat detail dalam memberikan bantuan. Barang yang diberikan kepada korban bencana selalu tepat dan cocok. Sehingga ketika mereka mengenakannya, mereka selalu merasa puas. Sehingga mereka merasa sangat tersentuh di antara komisi pengungsi dan juga pemerintah kota. Ada yang meminta kepada insan Ceci, bisakah Ceci memperluas jangkauan bantuan? Apa yang mereka minta adalah demi para pengungsi, pakaian bersih. Mereka berharap Ceci dapat menyediakan ini. Kemudian di tempat itu, mereka telah tertahan di sana. Para pengungsi telah mengkonsumsi makanan kering yang begitu lama dan pola makan yang sangat buruk.
Mereka berharap Ceci dapat membantu mengganti jenis makanan agar mereka bisa makan dengan sukacita. Ingsan Ceci menyetujui semua ini dan pergi membeli kebutuhan, membeli makanan yang berbeda untuk mereka, makanan yang bisa dipanaskan kembali, pakaian, dan sebagainya. Merespon apa yang diminta, asalkan para pengungsi membutuhkannya. Awalnya, melalui video konferensi 2-3 hari lalu, mereka telah membahas hal ini. Tentang mempersiapkan pakaian tidak ada masalah, tapi ada kesulitan mempersiapkan makanan. Sekarang pemerintah daerah telah membicarakan hal ini, bertanya kepada kita, apakah bisa menyediakan jenis makanan tertentu untuk mereka? Setelah kita pergi membelinya, lalu membawanya untuk memperlihatkan kepada mereka, bertanya, apakah beberapa jenis ini boleh? Boleh. Maka kita mulai bergerak untuk mendistribusikan bantuan. Juga masih ada permintaan karena bergerak jauh ke arah selatan, yaitu mereka sekarang berada di bagian utara negara tersebut. Mereka berkata, bergerak menuju ke selatan, hujan sangatlah lebat. Ada terjadi bencana banjir. Mereka berharap relawan Ceci pergi untuk memeriksa keadaan di sana. Apakah bisa memberikan bantuan kepada mereka di sana? Pastilah, pada saat kita mendengar terjadi bencana di bagian tengah, kita juga berpikir, apakah ada caranya untuk memberikan bantuan bencana? Kebetulan, pada tanggal 10 Maret, Panitia Penanggulangan Bencana juga sedang membahas mengenai hal ini. Namun, relawan kita di sana, relawan dari Eropa, telah dijadwalkan untuk pulang ke rumah setelah 10 hari. Maka, hanya tersisa 16 orang relawan saja. 16 orang relawan mulai mencari tahu metode apa yang harus mereka gunakan untuk melanjutkan. Sebagian besar merupakan relawan dari Bosnia. Benar-benar jalinan jodoh yang tidak terbayangkan. Kita melihat hal-hal yang mereka lakukan di sana. Mereka berbaur menyatu dengan para pengungsi. Ini berada di Sid, stasiun kereta api, kamp pengungsi di sana. Beberapa orang tertinggal di sana. Para pengungsi yang terjebak di sana menderita tak tertahankan, sehingga para relawan pergi bergabung dengan mereka di sana. Karena beberapa hari ini, orang yang masuk keluar sangat sedikit. Yang ingin keluar juga tidak bisa keluar. Yang mau masuk juga tidak bisa masuk. Mereka dengan begini di tempat itu berbaur dengan para pengungsi. Anak-anak sangat mencintai orang-orang ini. Insan Ceci kita layaknya seperti satu keluarga masuk ke dalam tenda sementara mereka untuk menetap. Sangat banyak orang, semua pakaian basah, terpakai di tubuh mereka seperti ini. Orang-orang juga berbaring di sana. Pakaian mereka semua basah. Tidak tega melihatnya. Kehidupan para pengungsi apakah menderita? Sungguh penderitaan yang tak tertahankan. Sekelompok orang Ceci ini datang dari jauh. Tempat yang sangat jauh. Negara yang berbeda. Mereka melakukan perjalanan ribuan mil. Datang berkumpul di tempat itu. Hanya satu tujuan, untuk masuk ke tengah para warga pengungsi. Oleh karena itu, dalam kelompok pengungsi, dalam waktu belasan hari ini sangatlah berat. Tapi mereka tetap sukacita melihat bahwa semua orang sudah tertolong. Lihat penderitaan semua orang tentu akan berkah sendiri. Maka bergaul dengan orang banyak dan masuk ke tengah mereka tanpa rintangan. Masuk ke dalam debu duniawi tanpa tercemar. Karena beberapa dari mereka akan kembali. Jadi, sekarang tinggal 16 orang di sana. Tentu saja, ketika mereka pulang, akan ada orang yang datang untuk menggantikan, tergantung pada kebutuhan lingkungan. Mereka akan terus bergiliran masuk seperti ini. Bergiliran masuk, bergiliran kembali.
Jadi, tidak ada halangan untuk datang dan pergi, masuk dan keluar tanpa tercemar oleh kerisauan apapun. Hanya bersumbangsi lebih banyak, menumbuhkan sedikit jiwa kebijaksanaan, mendapatkan sedikit sukacita dalam Dharma. Maka ini adalah masuk ke dalam debu duniawi tanpa tercemar, bergaul dengan orang banyak dan masuk ke tengah mereka tanpa rintangan. Inilah bodhisattva. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Ingin bisa melakukan sampai seperti ini di negara manapun, bersumbangsi adalah sama. Kasih sayang dan etika itu, persahabatan yang tulus itu, ini tidaklah mudah. Jadi, orang Serbia berharap bisa memahami tentang ceci. Bagaimana cara kerjanya? Mengapa bisa begitu banyak negara setelah berhubungan dengan insan ceci selalu berkomentar seperti ini? Yaitu, kesan terhadap ceci adalah begitu baik. Ini adalah harus mempelajari secara baik bagaimana memberi manfaat pada para makhluk. Kita harus belajar mempelajari metode terampil, yaitu mesti meminjam metode terampil untuk diterapkan. Meminjam metode terampil ini untuk menjalankan. Ini adalah kebijaksanaan dari Sang Buddha. Mengajar kita para makhluk, Dharma yang diberikan kepada kita adalah demikian. Mengajarkan kepada kita, Dharma yang tulus masuk ke dalam hati. Harus bersumbangsi dengan cinta kasih universal yang tulus. Meminjam ladang pelatihan di dunia ini untuk mengasah ketulusan hati bodhisattva kita. Ini adalah harus meminjam metode terampil. Meminjam ladang pelatihan di dunia ini untuk menyempurnakan pembinaan diri kita. Jadi dikatakan merespon urusan besar di dunia untuk menyadarkan para makhluk. Kita merespon urusan besar di dunia ini, melihat gelombang pengungsi ini, bukankah merupakan urusan besar? Bencana alam dan petaka akibat ulah manusia. Ini adalah urusan besar di dunia. Di urusan besar di dunia semacam ini, bisa ada bodhisattva dunia merespon urusan besar ini dan masuk ke negara tersebut, bergaul dengan orang banyak, tidak peduli itu adalah negara mana. Mereka bisa tersentuh setelah melihatnya dan mengeluarkan sertifikat NGO untuk kalian. Juga ingin belajar bagaimana kita melakukannya. Bukankah ini adalah metode yang baik ini telah menyadarkan dan masuk ke dalam hati mereka? Bagaimana untuk terus mengasihi orang? Menggunakan metode ini untuk menghadapi orang yang paling membutuhkan bantuan. Dharma ini juga telah mereka dapatkan. Jadi, secara baik memberikan pengajaran dengan metode terampil sesuai kapasitas pada kesempatan ini, pada masa ini, berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan satu tujuan utama. Kita saat bersumbangsi selalu menyesuaikan kesempatan yang ada. Ini juga yang disebutkan di dalam Buddha Dharma untuk memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Semoga kita semua dapat mempraktekkannya, meminjam kesempatan yang diberikan ladang pelatihan dalam masyarakat untuk menyempurnakan jalan bodhisattva kita. Sekelompok bodhisattva ini juga membuatku sangat tersentuh. Sampai waktunya mau meninggalkan. Mereka semua masih belum lupa. Saat itu, Tuan Chong Chialong pulang ke Hualien. Saya mempercayakan lencana peringatan Ulta Ceci yang ke-50 untuk dibawanya pulang. Dia berhasil membawa lencana tersebut pulang. Saat semuanya mau meninggalkan, dia membagikannya satu persatu. Semua relawan mendapatkan lencana peringatan Ceci ke-50. Juga masih ada surat syukur dari Sifu, sepucuk surat untuk bersyukur kepada mereka. Walaupun saat pergi,
semuanya tidak rela, tetapi semua berbahagia. Mereka yang mau pulang, walau tidak rela, tetapi setelah tinggal 10 hari lebih, tetap sudah waktunya untuk pulang. Selain itu, mereka pun sebelumnya telah menyepakatinya. Relawan yang datang dari beberapa negara ini harus bergantian, karena berikutnya bencana di Serbia Tengah dan Selatan. Setelah terjadi bencana banjir, mereka masih harus bertugas di sana, sehingga rute perjalanan mereka adalah pulang ke negara mereka masing-masing. Baru datang ke Hualien, keluar masuk leluasa tanpa halangan. Sungguh sangat bersyukur. Inilah yang disebut dengan jalan Bodhisattva. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Para biksu dengarkan dengan cermat. Jalan yang dipraktikkan oleh putra-putra Buddha dikarenakan mereka telah mempelajari secara baik akan metode terampil. Mereka sungguh tak terbayangkan. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Buddha Sakyamuni memuji Purna Maitra Yani Putra. Buddha meminta semuanya untuk mendengarnya dengan baik. Putra Buddha yaitu Purna Maitra Yani Putra, orang yang membangkitkan tekad luhur dan menapaki jalan Bodhisattva. Demikianlah orang-orang ini melangkah mencapai titik tersebut. Mereka semua adalah demikian, dikarenakan mereka telah mempelajari secara baik akan metode terampil. Ini adalah jalan yang dipraktikkan oleh putra-putra Buddha. Jalan yang dilalui Bodhisattva juga sama, dikarenakan mereka telah mempelajari secara baik akan metode terampil. Mereka sungguh tak terbayangkan. Orang biasa tidak mungkin bisa memahaminya. Selanjutnya, mari kita lihat naskah sutra berikut. Tahu kalau orang-orang suka pada ajaran kecil dan takut pada kebijaksanaan besar. Itu sebabnya para bodhisattva bersikap sebagai Sravaka dan Pratyeka Buddha. Dengan metode terampil yang tak terhingga, mereka membimbing segala jenis makhluk. Mereka mengatakan kalau diri mereka adalah Sravaka, sangat jauh dari jalan kebudaan. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Kita harus memahami penggalan sutra ini. Tahu kalau orang-orang suka pada ajaran kecil, sama halnya seperti Purna Maitrayani Putra atau seperti para murid lainnya. Ada tidak sedikit yang sudah membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Mereka juga seangkatan, sama menjalani kehidupan di tengah para biksu. Hanya dengan Purna Maitrayani Putra sebagai contoh, dia telah membangkitkan tekad luhur sehingga mereka memahami, tahu kalau orang-orang suka pada ajaran kecil. Semua orang tahu mereka sendiri telah membangkitkan tekad luhur, tetapi masih saja berhenti di ajaran kecil. Membangkitkan tekad luhur. Bagaimana kita membangkitkan tekad luhur? Putra-putra Buddha dengan tekad luhur. Mereka adalah murid Sang Buddha yang telah membangkitkan tekad luhur karena mereka belajar dari Sang Buddha, memiliki kebijaksanaan luas dan memahami sepenuhnya akan prinsip kebenaran dari segala masalah dan benda. Ini semua telah memahami sepenuhnya kebijaksanaan Sang Buddha dan sangat jelas akan prinsip kebenaran dari segala masalah dan benda. Putra-putra Buddha dengan tekad luhur memiliki kebijaksanaan luas dan memahami sepenuhnya akan prinsip kebenaran dari segala masalah dan benda. Mereka memasuki kebijaksanaan Buddha secara umum dan memahami kebijaksanaan besar itu dengan sepenuhnya.
Perbuatan lampau dari mereka semuanya telah dituntaskan. Kebijaksanaan dari Sang Buddha, ruang kosong dari alam dharma, alam semesta, langit dan bumi. Hal mana lagi yang beliau belum jelas? Buddha tetaplah sama. Kata-kata dalam hati yang ingin diungkapkan sudah diungkapkan ke semua orang agar bisa dimengerti. Orang yang mengerti akan merasa jelas. Hati Buddha adalah memiliki kebijaksanaan yang luas, memahami sepenuhnya akan prinsip kebenaran dari segala masalah dan benda. Inilah kebijaksanaan Buddha. Para murid dengan tekad luhur, putra-putra Buddha yang membangkitkan tekad luhur, semua bisa memahami. Mereka memasuki kebijaksanaan Buddha secara umum dan memahami kebijaksanaan besar itu dengan sepenuhnya. Mereka bisa memahami Sang Buddha. Demikianlah memahami kebijaksanaan besar itu dengan sepenuhnya. Perbuatan lampau dari mereka semuanya telah dituntaskan. Sebenarnya, para murid yang telah membangkitkan tekad luhur telah bertaut dengan hati Buddha. Sudah hampir sama dengan hati Buddha. Hanya saja belum seperti Buddha maha tercerahkan. Tetapi tekad ini telah sama dengan tekad Buddha, saling bertaut. Sudah sangat mendekati prinsip kebenaran yang telah disadari Buddha, sehingga dikatakan berbicara tentang kebijaksanaan besar adalah maha belas kasih dan kebijaksanaan dari Buddha yang memahami secara menyeluruh akan penderitaan, kekosongan, dan ketidakkekalan. Batin maha bijaksana dari Buddha memahami kalau para makhluk memiliki tata yang mendalam dan luas. Makanya dinamakan kebijaksanaan besar. Karena Sang Buddha dengan maha kebijaksanaannya sudah memahami segala sesuatu dalam kehidupan adalah penderitaan, kosong dan tidak kekal. Dengan maha kebijaksanaan Sang Buddha dapat memahaminya, mengenal mereka seperti tangannya sendiri. Inilah kebijaksanaan besar. Kebijaksanaannya adalah tahu bagaimana membedakan dan memahami segala hal. Dapat membedakan penderitaan dunia, kekosongan, ketidakkekalan. Kebijaksanaan kebenaran sejati ini, dan kita harus memahami batin maha bijaksana dari Buddha memahami kalau para makhluk memiliki tata yang mendalam dan luas. Kebijaksanaan Sang Buddha adalah kebijaksanaan dengan pandangan penuh kesetaraan. Dia memahami bahwa setiap makhluk memiliki sifat kebuddhaan, memiliki sifat hakiki. Setiap orang memiliki kebijaksanaan tata yang mendalam dan luas. Jadi, para murid utama Buddha juga adalah putra-putra Buddha, sudah di kehidupan lampau selama kalpa yang tak terhitung, terus-menerus menapaki jalan bodhisattva ini, masuk ke tengah orang banyak, sama dapat menghayati. Maka putra-putra Buddha dengan tekad mereka telah memahami kebijaksanaan besar Sang Buddha dengan sepenuhnya. Maha belas kasih dan kebijaksanaan memahami secara menyeluruh akan penderitaan, kekosongan, dan ketidakkekalan. Juga dapat memahami batin maha bijaksana dari Buddha, memahami kalau para makhluk memiliki tata yang mendalam dan luas. Maka ini dinamakan kebijaksanaan besar. Kebijaksanaan besar. Pada praktisi kendaraan kecil sangat takut. Mereka takut akan setelah mengerti banyak hal, tapi takut tidak dapat mempraktikkannya. Jadi mereka takut, walaupun mereka sudah tahu, tetapi takut tidak dapat melakukannya. Maka tahu kalau orang-orang suka pada ajaran kecil
dan takut pada kebijaksanaan besar. Para praktisi dengan tekad luhur tahu kalau orang-orang suka pada kecil dan takut pada besar. Orang-orang berkebijaksanaan besar baru mampu mengemban Dharma Agung. Inilah urusan Bodhisattva. Ajaran kecil dari Sravaka hanya memberi kebaikan bagi diri sendiri dan mudah untuk dipraktikkan. Para Bodhisattva tahu kalau orang-orang suka pada kecil, makanya menyembunyikannya kesempurnaan mutlak dari mereka untuk menunjukkan upaya mencari pencerahan. Tahu kalau orang-orang takut pada kebijaksanaan besar, makanya bersikap sebagai Sravaka yang tidak suka pada ajaran Bodhisattva. Tahu bahwa orang-orang ini adalah demikian, jadi tidak berani mendekati kebijaksanaan besar. Sehingga para praktisi dengan tekad luhur tahu kalau orang-orang suka pada kecil dan takut pada besar. Ajaran kecil dari Sravaka hanya memberi kebaikan bagi diri sendiri dan mudah untuk dipraktikkan. Ini disebut urusan Bodhisattva. Memiliki kebijaksanaan besar yang sebenarnya, baru dapat mengemban misi ta-ta-ta. Menapaki urusan Bodhisattva yang harus diemban oleh Bodhisattva adalah demikian. Kita baru saja mengatakan seperti begini, masuk ke kerumunan pengungsi di negara yang berbeda, di dalam lingkungan yang berbeda, dapat mengerjakan dengan sempurna, penuh sukacita. Urusan Bodhisattva sebenarnya begitu gampang, sehingga mereka, Bodhisattva di dunia, telah melakukannya. Tentu saja, ini bukan Dharma yang tidak dapat dilakukan. Sang Buddha datang ke dunia untuk membabarkan Dharma. Artinya, kita semua dapat melakukannya. Hanya sebersit niat pikiran, bersedia melakukannya. Tidak ada Dharma yang tak dapat dilakukan, sehingga ajaran kecil dari Sravaka hanya memberi kebaikan bagi diri sendiri dan mudah untuk dipraktikkan. Ajaran kecil dari Sravaka, dia hanya, saya cukup memahami sampai di sini. Lebih mudah bagi saya untuk melatih diri. Ini adalah orang yang memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Jadi, para Bodhisattva tahu kalau orang-orang suka pada kecil, makanya menyembunyikan kesempurnaan mutlak dari mereka dan menunjukkan upaya mencari pencerahan. Para Bodhisattva tahu bahwa mereka dapat lebih menonjol sejak lama, namun demikian tetap bersama-sama dengan yang lain. Jika tidak, dengan apa yang mereka capai dalam pelatihan, sejak lama sudah menerima peramalan dari Sang Buddha. Praktik Bodhisattva yang telah mereka lakukan telah melatih hingga sangat sempurna. Kesempurnaan mutlak semestinya dengan upaya mencari pencerahan dan tercerahkan adalah demi bersama dengan semua orang. Datang dan untuk membimbing semua orang. Ini adalah Bodhisattva yang membangkitkan tekad luhur. Demikianlah rela menyembunyikan kebijaksanaan yang besar dan memanifestasikan yang kecil. Menyembunyikan praktik Bodhisattva. Bermanifestasi sebagai Sravaka untuk menemani mereka. Jadi, tahu kalau orang-orang takut pada kebijaksanaan besar, makanya bersikap sebagai Sravaka. Tahu semua orang sangat takut. Takut Sang Buddha akan memanggil mereka. Setiap orang harus menjadi Bodhisattva. Jadi tahu mereka takut, maka mereka semua orang, putra-putra Buddha, orang yang membangkitkan tekad menapaki jalan Bodhisattva, tetapi sama memanifestasikan sebagai Sravaka yang tidak suka pada ajaran Bodhisattva, tidak pernah berani mengungkapkan diri mereka sendiri. Saya ingin menapaki di jalan Bodhisattva. Semua orang hening, diam, tidak berani menerima. Mereka juga hening, diam, dan tidak berani menerima. Dengan melakukan demikian, sebenarnya biasanya telah melakukan
hal-hal yang Buddha ingin lakukan, mengatakan apa yang Buddha ingin katakan. Demikian selalu keluar untuk membimbing para makhluk. Jadi inilah welas asih sekembalinya ke kelompok Sangha, menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan kelompok Sangha ketika keluar memiliki pembawaan pimpinan besar, dapat membimbing dan menyadarkan para makhluk. Ini adalah sangat luar biasa. Selanjutnya mengatakan, itu sebabnya para bodhisattva bersikap sebagai Sravaka dan Prayetka Buddha. Karena demikian, sehingga jasmani dan tindakan sekarang masih Sravaka, Pratyeka Buddha. Inilah para bodhisattva menjelmakan diri dan bersikap sebagai Sravaka dan Pratyeka Buddha. Sebenarnya, ke dalam mempraktikkan jalan bodhisattva, keluar menjelmakan diri sebagai Sravaka. Itu sebabnya para bodhisattva bersikap sebagai Sravaka dan Pratyeka Buddha. Para bodhisattva menjelmakan diri dan bersikap sebagai Sravaka dan Pratyeka Buddha. Para Sravaka takut pada penderitaan dari samsara di dunia dan ingin mencari nirwana dari kekosongan sejati. Inilah dikatakan kalau Sravaka takut pada rintangan dari penderitaan. Para Sravaka takut pada penderitaan dari samsara di dunia. Para Sravaka ini sangat takut pada dunia ini yang datang dan pergi. Bertumimbal lahir pada 6 alam kehidupan. Mereka sangat takut sehingga mereka terus memberi manfaat pada diri sendiri. Tidak berani terjun ke tengah masyarakat, khawatir akan dipengaruhi oleh orang banyak, ternodai, sehingga mereka tidak berani melangkah keluar, sehingga ingin mencari nirwana dari kekosongan sejati, hanya memohon sebuah kekosongan. Inilah dikatakan kalau Sravaka takut pada rintangan dari penderitaan, merintangi mereka melangkah keluar, menapaki jalan bodhisattva. Inilah semua orang sangat takut menderita. Datang ke dunia benar-benar menderita, kosong dan tidak kekal. Bodhisattva, makhluk maha sadar, makhluk tersadarkan, dan lain-lain adalah makhluk maha sadar yang membangkitkan tekad luhur untuk mencari jalan agung. Sattva juga berarti gagah berani. Orang yang gagah berani dalam mencari kebodian dinamakan bodhisattva. Juga diterjemahkan sebagai pembuka jalan menuju pencerahan. Makhluk agung dan lain-lain. Kita di dunia, bodhisattva bukan dibentuk dari tanah liat, diukir dari kayu. Bukan, dia merupakan manusia, makhluk maha sadar. Masih ada makhluk tersadarkan, yaitu makhluk maha sadar yang membangkitkan tekad luhur untuk mencari jalan agung. Ini yang dinamakan bodhisattva, yaitu bodhisattva, makhluk yang tersadarkan. Kemudian sattva, yang berarti gagah berani, yaitu orang yang berani berjalan keluar. Makhluk tersadarkan, para makhluk menderita, tidak tega, sehingga berani berjalan keluar. Dinamakan orang yang gagah berani dalam mencari kebodian. Dinamakan bodhisattva, sangat gagah berani, memohon, saya harus mencapai bodhisattva, menapaki jalan bodhisattva, mencapai tingkat kebuddhaan. Ini sangat gagah berani. Orang yang bijaksana, gagah berani, dinamakan makhluk yang tersadarkan, yaitu bodhisattva. Diterjemahkan, pembuka jalan menuju pencerahan, makhluk agung, semua bisa dikatakan. Kita mengatakan bodhisattva, kita juga bisa mengatakan pembuka jalan menuju pencerahan. Orang yang telah tersadarkan ataupun makhluk agung telah melampaui pandangan dan pemahaman orang umum, juga melampaui hal yang tidak berani dilakukan orang pada umumnya.
Dengan metode terampil yang tak terhingga, mereka membimbing segala jenis makhluk. Menggunakan berlaksakoti metode terampil yang tak terhingga untuk membimbing dan mengumpani segala jenis makhluk. Dengan metode terampil yang tak terhingga, mereka membimbing segala jenis makhluk dengan berbagai macam metode terampil. Menggunakan berlaksakoti metode terampil yang tak terhingga. Metode terampil ini sangat banyak, membimbing dan mengumpani segala jenis makhluk, sehingga mengatakan dirinya sendiri adalah Srawaka. Menuju jalan kebudaan masih jauh. Diri sendiri terus mengatakan, saya merupakan Srawaka. Paham ini adalah Srawaka. Masih jauh dari jalan kebudaan. Dia tidak berani mengatakan, saya telah membangkitkan hati Bodhi. Saya telah menapaki jalan Bodhisattva. Dia tidak berani demikian mengatakan, karena dia sangat rendah hati, sopan santun, dalam kerumunan, dalam anggota sangha. Dia masih juga mengatakan, saya merupakan Srawaka. Yang saya pahami adalah ajaran Srawaka. Saya masih jauh dari jalan kebudaan. Sebenarnya, Purna Maitrayani Putra telah berada pada tingkatan maha kebijaksanaan, maha tersadarkan, mendapatkan pujian dari Buddha, sehingga kita seharusnya juga memuji dan praktik dengan tindakan nyata. Orang yang bersumbangsi demi para makhluk yang menderita, kita juga harus baik-baik memuji. Kita sendiri juga dapat melakukannya. Harus menyemangati diri sendiri, senantiasa lebih bersungguh hati.